Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mewawancarai PT Forecastle Indonesia. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi nilai proyek mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yuk ikutin kita terus. Halo, selamat sore. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika UKMI dari jurusan akuntansi dengan saya Gustani Makanes. Saya Finka Tauta Amanda. Saya Edkina Farica. Saya Stephanie Florence. Hari ini kami sudah bersama narasumber kami. Sebelumnya pada narasumber kami, tempat dan waktu kami persilakan. Oke semuanya, perkenalkan saya Esa dari HR di PT Forecastle Group. Saya di sini sebagai HR eksekutif mewakili dari tim HR di Forecastle. Baik, terima kasih Kak Esa atas waktunya hari ini. Karena sudah mau kita wawancarai di sore ini, ada pun beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Boleh kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama, mungkin aku mau bertanya mengenai sejarah dari berdirinya PT Forecastle Indonesia, termasuk siapa pendirinya, siapa inisiatornya, dan kenapa perusahaan ini didirikan. Oke, mungkin aku sedikit sekalian menjelaskan juga ya terkait Forecastle. Jadi Forecastle ini kita adalah perusahaan multi company ya teman-teman, yang geraknya itu di bidang jasa logistik. Jadi kita ini adalah perusahaan jasa. Kita tidak punya kargo, kita tidak punya kapal, jadi kita adalah perantara antara pihak customer atau orang yang mengirimkan barang seperti itu dengan pihak pemilik kargo atau pemilik kapal atau biasa kita sebutnya principals gitu. Nah di dalam Forecastle Group sendiri kita punya banyak ada beberapa gitu ya anak perusahaan atau perusahaan yang berada di dalam naungan Forecastle Group gitu ya. Nah, Forecastle sendiri kita berdiri di tahun 2009 ya di Jakarta, Indonesia dengan beberapa bisnis unitnya itu ada di bidang shipping agency, port agency, port representation, NPOCC, forwarding, chartering, dedicated container service, feeder service, terminal management, and depot services. Jadi sebenarnya ada banyak services yang bisa di-provide sama Forecastle Group. Ya. Nah, Forecastle Group ini diinisiasi di tahun 2009 itu oleh dua orang direktur kami, Bapak Kennetti dan juga Ibu Dini Afrianti. Saat ini Ibu Dini Afrianti itu sebagai President Director dari PT Forecastle Group, gitu ya. Tujuannya Forecastle Group berdiri gitu ya. Awalnya memang kita belum menjadi grup sebesar sekarang, jadi hanya ada satu PT PT Forecastle itu sendiri. Baru setelah sudah beberapa tahun kemudian kita sudah punya beberapa anak perusahaan dan beberapa jenis bisnis unit lagi di dalamnya gitu ya. Nah, perusahaan ini sendiri diinisiasi yang pertama itu untuk menyatukan gitu ya kebutuhan antara para importer dan juga eksporter yang ada di seluruh Indonesia gitu ya, apabila mereka mau ada pengiriman barang seperti itu dan lain-lain. Nah, kita mencoba memprovide servisnya gitu ya, seperti itu. Terus kita juga udah bekerja sama dan bisa menggunakan jasa kita untuk secara lokal di seluruh Indonesia maupun juga secara internasional, karena memang kita kerja sama juga sama beberapa principals yang ada di luar Indonesia untuk pengiriman ke beberapa negara-negara yang ada di luar Indonesia seperti China, Mediterania, Europe, dan yang lain seperti itu. Kira-kira seperti itu sih kalau untuk sejarah singkat dari Forecastle ya. Terus mungkin aku lanjut juga terkait visi dan misi juga value yang ada di Forecastle Group. Jadi kita ini berharap visinya untuk bisa dicintai dan juga dihargai oleh seluruh stakeholder termasuk employee, customer, principal, vendors, dan juga shareholder. Nah, untuk misinya kita ingin membuka potensial sebesar-besarnya untuk
seluruh karyawan, terus juga untuk meningkatkan value dari organisasi sendiri, membangun inovasi ke depannya, dan juga menciptakan pengalaman yang menyenangkan dalam bekerja di Forkesel Group. Dan kita juga punya core value atau nilai-nilai inti yang harus dimiliki sama karyawan di Forkesel Group, yaitu memiliki kejujuran, integritas, dan juga profesional. Terus juga kita di sini cukup kekeluargaan, family, friendship, dan enjoy life karena memang masih dibilang cukup kekeluargaan ya secara culture gitu. Saat ini kita punya sekitar 130 sampai 140 karyawan tersebar untuk seluruh cabang kita di Indonesia. Dan yang terakhir ada value-nya, ada bekerja keras, berdedikasi, dan juga penghargaan atau achievement. Mungkin aku bisa masuk ke pertanyaan kedua ya Kak. Untuk Forkesel Group sendiri, struktur organisasinya itu gimana ya Kak? Untuk organisasi ya, oke. Mungkin salah satunya juga kalau secara struktur organisasi, karena kebetulan kita seperti yang teman-teman tadi sudah lihat, kita perusahaannya banyak gitu ya. Struktur organisasi kita sebenarnya agak rumit. Dan saat ini karena memang sedang ada shifting atau changes dalam beberapa waktu belakangan ini, jadi memang kita belum ada struktur organisasi yang benar-benar full seluruhnya gitu ya. Mungkin saya bakalan jelasin terkait struktur organisasi di HRGA dan juga di finance kali ya. Nah, kalau untuk di HRGA sendiri, di sini kita ada direktur kami Budini Afriyanti, terus juga kita saat ini fungsi HR itu ada di bawah Ibu Dini Afriyanti, itu ada tim internal audit itu saat ini membantu dari HR, masih masuk dalam divisi HRGA, dan juga ada eksekutif asisten kami juga di sini. Nah, terus ini kita ada beberapa tim HRGA, dari tim GA-nya itu sendiri yang mencakup dari head di supervisor di GA-nya sendiri, terus juga ada beberapa staff di general affair, dan juga ada beberapa support seperti office boy, messenger, dan yang lain berada di bawah naungan GA. Dan kalau untuk di HR-nya sendiri, reporting saat ini kita langsung ke asisten direktur. Ada saya sendiri juga di sini di HR, dan juga ada tim HR satu lagi juga yang pegang payroll. Selanjutnya di sini juga ada struktur organisasi untuk di bagian finance, kurang lebih sama direkturnya ada Ibu Dini Afriyanti. Saat ini kita punya asisten manajer untuk finance juga, terus ada beberapa finance supervisor. Ada beberapa supervisor juga di finance accounting tax ya, seperti kita sudah punya supervisor di pajak juga sendiri, supervisor di accounting juga sendiri. Terus di finance juga kita punya supervisor per masing-masing business unit tadi ya. Ada supervisor untuk di port agency Forkesel, ada saat ini masih kosong di HEN, terus ada juga di port agency Orient juga kita ada supervisor, terus juga di supervisor di Antasena, Nawasena juga ada. Terus di bawahnya lagi adalah staff-staff dari finance, accounting, dan tax. Itu kan kalau terkait untuk organisasi. Oke, baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengetahui bagaimana proses rekrutmen, pelatihan, dan juga kompensasi yang ada di perusahaan ini. Oke. Kalau untuk proses rekrutmen kurang lebih seperti rekrutmen pada umumnya, kita di sini kebetulan sudah menggunakan sistem yang namanya Odoo. Jadi teman-teman yang mau apply ke Forkesel Group itu bisa apply melalui website kami. Di sana juga udah ada tersedia posisi apa yang sedang available, bisa di-apply. Nanti ketika sudah masuk ke sistem kami akan di-review sama bagian rekrutmen. Terus dari user juga atau departemen head juga bisa review juga, dan apabila sudah di-review hasilnya sesuai, kita akan jadwalkan interview awal. Apabila dari hasil interview awalnya juga sesuai dari hasil catatan kita akan lanjutkan juga ke tahap psikotes. Dan apabila dari hasil psikotesnya sesuai, biasanya tergantung kebutuhan. Apabila
posisi-posisi tertentu mungkin perlu interview dengan direktur, atau apabila tidak diperlukan kita akan masuk dalam tahap penawaran gaji atau offering dan karyawan sudah bisa bergabung gitu ya. Ketika karyawan bergabung juga kita adakan semacam proses basic induction gitu ya, penjelasan terkait perusahaan, nilai-nilai peraturan, jadi biar karyawannya juga udah lumayan ada gambaran gitu ya terkait Forecastle Group seperti apa sebelum akhirnya karyawan tersebut bisa dilepas ke departemennya untuk onboard sama departemen IT masing-masing. Untuk kalau terkait rekrutmen tadi selanjutnya Pelatihan, terus terakhir kompensasi. Oke, kalau untuk pelatihan sendiri saat ini kita memang belum ada pelatihan yang rutin, tapi memang saat ini kita memang sedang mau coba developing pelatihan untuk level supervisor dan juga manajerial, jadi lebih ke leadership training. Saat ini kita sedang agendakan untuk penjadwalan tersebut gitu ya. Kalau untuk pelatihan selain itu sebelumnya kita juga pernah ada pelatihan terkait ISO juga, jadi di sini kita juga sudah sertifikasi ISO untuk seluruh company-nya. Selain itu juga ada pelatihan terkait sistem kita juga, sistem Human Resource Information System kita juga. Untuk benefit paling saya bisa menceritakan dari ininya ya, komponen-komponen apa aja yang ada di dalam benefit gitu ya. Jadi kalau untuk benefit kita di sini rata-rata untuk seluruh karyawan untuk di level apapun biasa kita sistem kerjanya di sini adalah 6 bulan kontrak ditambah 3 bulan masa percobaan lalu akan jadi karyawan permanen. Jadi kurang lebih total evaluasinya itu adalah 9 bulan. Nah di masa kontrak dan masa percobaan itu di offer letter kita akan informasikan bahwa akan kita berikan untuk gaji pokok, basic salary-nya, terus juga uang makan, uang transport, dan juga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kita daftarkan dari awal. Selain itu juga untuk beberapa posisi kita berikan seperti tunjangan pusat, tunjangan kuota seperti itu. Terus beberapa posisi kayak tim operation, ketika mereka on board ke kapal itu juga mereka dapat tunjangan ketika mereka on board. Terus beberapa posisi seperti sales juga ketika mereka visiting juga ada tunjangan sales juga gitu. Paling itu kalau benefit selama masa kontrak dan juga masa percobaan. Selain itu kalau sudah menjadi karyawan permanen biasanya kita ada tambahan benefit berupa asuransi swasta di luar BPJS. Selain itu juga ada claim medical untuk rawat jalan seperti itu, dan biasanya ketika sudah permanen juga akan ada tunjangan jabatan seperti itu. Itu sih paling kalau untuk benefit karyawan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya seperti yang Kak Isa sudah tampilkan, ada bagian divisi masing-masing seperti accounting, tax, dan lain sebagainya. Itu pasti punya supervisor dan staffis sendiri. Aku mau nanya, kakak sebagai HRGA, bagaimana sih proses evaluasi kinerja karyawannya dan sejauh mana hasilnya mempengaruhi promosi, bonus, serta pemberhentian karyawan? Oke. Jadi kalau seperti yang sudah saya infokan di sini tadi kita ada masa percobaan atau masa evaluasinya itu di sebagai karyawan baru adalah 6 bulan kontrak ditambah 3 bulan masa percobaan. Jadi sebelum 6 bulan kontrak itu berakhir, biasa 1 bulan sebelum masa kontrak berakhir kita akan mengadakan evaluasi. Evaluasinya itu biasanya yang mengisi adalah dari atasan langsung. Dari tim HR kita biasanya provide data juga berupa seperti attendance seperti itu. Tapi kalau untuk full secara kinerjanya itu dari atasan langsung yang menilai gitu. Nanti apabila dari atasan langsung itu merekomendasikan karyawan tersebut untuk lanjut ke dalam masa probation, kita akan lanjut dalam masa probation. Tapi di beberapa karyawan yang dinilai cukup qualified, bisa jadi di masa kontrak 6 bulan dia sudah langsung jadi karyawan permanen yang tidak perlu ada masa probation seperti itu. Apabila karyawan masuk masa probation juga sama, di 1 bulan sebelum masa probation kita akan melakukan evaluasi kembali dengan atasan seperti itu.
itu untuk evaluasi karyawan baru yang memang ada 1 tahun. Nah, kalau untuk evaluasi tahunan juga biasanya kita ada di biasanya di akhir tahun kita biasanya ada evaluasi kinerja karyawan juga, gitu ya, mulai dari sisi HR kita evaluasi juga terkait attendance, kehadiran, keterlambatan dan lain-lain seperti itu termasuk dalam faktor penilaian juga. Selain itu juga kinerja seperti inisiatif di dalam tim, terus juga pemahaman terhadap pekerjaan dan lain-lain, deadline, time management dan lain-lain itu menjadi salah satu penilaian juga, gitu ya. Tentunya kalau departemen operation atau sales juga pencapaian terkait pencapaian komersial itu juga salah satu hal yang menjadi pertimbangan terkait penilaian tahunan. Nah, apabila dari hasil penilaian tahunannya baik, gitu ya, dinilai qualified dari perusahaan juga perusahaannya profitable, gitu ya, departemennya juga bagus, secara individu juga bagus, itu karyawan akan kita berikan bonus tahunan seperti itu biasanya. Nah, untuk evaluasi tersebut apabila memang karyawan dinilai kurang baik secara evaluasinya, itu ada kemungkinan juga memang terminasi, tapi itu memang biasanya proses paling akhir, gitu ya. Apabila memang karyawan dirasa sudah tidak bisa di coaching lagi atau biasanya dari periode 9 bulan tadi apabila kurang baik kita biasanya masih ada perpanjangan selama 3 bulan lagi, jadi total 1 tahun, gitu ya. Jadi apabila dalam periode 3 bulan tersebut ternyata masih juga belum menunjukkan pengembangan yang lebih baik lagi, ada kemungkinan terminasi. Cuma memang jarang sih, biasanya karyawan dalam periode tambahan 3 bulan tersebut kita lihat sudah cukup ada perubahan atau ada perbaikan, gitu ya, baik secara pekerjaan, secara absensi dan lain-lain, sehingga kalau proses terminasi terkait kurangnya performa dari karyawan seperti itu bisa dibilang cukup jarang sih.